Di tengah kegelapan penjara yang dingin, seorang anak terbuang bernama Jong menahan amarahnya. Dicap hina di penjara tanpa belas kasihan, namun takdir ternyata menyimpan rahasia besar. Kematian sang pemimpin klan pedang membuka jalan bagi pengkhianatan, intrik, dan pertumpahan darah. Dan dari semua itu, lahirlah seorang pewaris palsu yang akan dikenal sebagai setan sabit penyembelih. Inilah kisah dari seorang narapidana yang bangkit menantang kematian untuk merebut tempatnya sebagai tuan muda pewaris klan. Balas dendam telah dimulai dan dunia akan menyaksikan darah mengalir bersama lahirnya legenda. Bagaimana keseruan selanjutnya? Yuk kita langsung aja masuk ke ceritanya. Terlihat seorang anak laki-laki baru saja kembali dari perjalanan untuk mencari daun-daun herbal yang telah diperintahkan oleh kakeknya. Namun, langkahnya terhenti seketika, tubuhnya membeku dalam keheningan. Di depannya, sang kakek terbaring tak bernyawa di atas tanah. Darah yang merah pekat membasahi sekujur tubuhnya menyatu dengan bumi. Kakekku telah pergi. Dia terpotong terbelah menjadi dua. Begitu tragis cara dia menghadap ajal. Namun entah mengapa aku merasa hampa. Tidak ada rasa apapun yang muncul. Air mata ini tidak bisa keluar meski aku telah menyaksikan kematiannya dengan mata kepalaku sendiri. Bahkan tidak ada kesedihan yang merasuki hatiku. Meskipun dia satu-satunya keluarga yang aku miliki di dunia ini. Inilah diriku yang sesungguhnya. Betapa hina diriku sebagai seorang manusia. Pikirannya lalu melayang kembali pada kenangan-kenangan lama. Ia teringat ketika dengan penuh kebanggaan, ia menemukan tanaman herbal langka yang disebut ramuan penghubung roh. Nama anak itu adalah Jong. Dengan wajah yang dipenuhi rasa puas, ia menceritakan penemuannya kepada sang kakek. Ia telah menemukan herbal itu di wilayah barat, seperti yang pernah dipesankan oleh sang kakek. Jong juga bercerita bahwa di dekat tempatnya menemukan tanaman itu, ia menemui sebuah sarang rubah. Namun di dalam sarang itu, hanya terdapat bayi-bayi rubah yang masih lemah, tak berdaya. Sang kakek dengan tatapan tajam bertanya, "Apakah kau telah membunuh semua bayi rubah itu, Jong?" "Mana mungkin aku lakukan itu?" jawab Jong. "Jika aku membunuh mereka, induknya pasti akan merasakan kesedihan yang mendalam melihat anak-anaknya yang telah mati." Mendengar jawaban Jong, sang kakek menghela nafas panjang. Tanpa mengubah ekspresi wajahnya, ia meminta Jong untuk meletakkan bakulnya, lalu mengajaknya makan bersama. Dalam keheningan yang menyelimuti, sang kakek memecah keheningan. "Jong, apakah kau bisa berjanji satu hal kepada kakek?" Jong menatap kakeknya dengan rasa penasaran. "Janji apa yang harus aku penuhi, kakek?" Sang kakek melanjutkan kata-katanya. "Sifat sejati yang kau sembunyikan jauh dalam dirimu itu, jangan pernah kau biarkan terlihat oleh siapapun, meskipun taruhannya adalah nyawamu sendiri." Kemudian, dengan tatapan yang penuh amarah, Jong menatap dalam-dalam ke arah tubuh sang kakek, lalu berkata dengan suara yang bergetar, "Kakek, aku mohon maaf. Aku tidak bisa menjaga janji itu, meskipun kau kini telah tiada." Sekejap mata, Jong segera meraih sebuah sabit yang tergeletak begitu saja di atas tanah. Tanpa ragu, ia berlari cepat memburu seseorang yang telah mengakhiri hidup kakeknya dengan cara yang begitu mengenaskan. Di dalam hatinya, hanya ada satu tekad, membalaskan dendam, menuntut keadilan atas kematian sang kakek. Cerita beralih pada sebuah kota yang dikenal dengan nama Zhongyang. Kota ini tampak penuh kemewahan, rumah-rumah penduduk yang berdiri megah dengan ornamen yang indah menghiasi setiap sudut. Namun, di tengah-tengah alun-alun kota, suasana berubah mencekam. Beberapa narapidana dengan tangan terikat dan tubuh yang lemah digiring menuju kurungan besar. Mereka akan dibawa ke aula hukum pidana, tempat mereka akan menerima hukuman atas kejahatan yang telah mereka perbuat. Orang-orang yang menyaksikan pemandangan itu berdiri dengan tatapan penuh kebencian. "Lihatlah mereka," cibir salah seorang dari kerumunan. "Para kriminal hina, para bandit gunung yang tak berguna. Mereka pantas menerima hukuman yang setimpal. Jangan biarkan mereka berkeliaran di kota ini lagi." Namun di sisi lain, di tengah keramaian yang penuh amarah itu, seseorang dengan wajah misterius memandang para tahanan yang sedang digiring melewati jalan kota. Tatapannya tajam dan penuh perhitungan,
terfokus pada Jong yang kini terpisah dari tahanan lainnya, terkurung dalam kandang yang berbeda. Dengan santai, lelaki itu meneguk minumannya, matanya tidak lepas dari Jong yang sedang dibawa pergi. Anak itu masih muda. Aku yakin usianya hampir sama dengan tuan muda, gumamnya, suaranya berbisik penuh arti. Di sampingnya, seseorang yang mengenakan pakaian kuning memandang dengan seksama. Jangan terlalu remehkan dia, katanya dengan nada serius. Meski dia masih muda, aku yakin dia jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat. Lihat saja, dia ditempatkan di kurungan terpisah dari yang lain. Kau mungkin tidak merasa takut karena engkau bagian dari Murim. Tapi jika aku katakan padamu bahwa dia telah membunuh banyak orang dengan sabit, semua orang mengenalnya dengan julukan setan sabit penyembelih. Orang berpakaian kuning itu kemudian menatap pria yang duduk di sampingnya. Jadi, apa permintaanmu kali ini? Orang itu menghela napas pelan dan berkata, aku hanya membutuhkan seorang pekerja, seorang anak muda yang tak seorang pun peduli padanya, bahkan jika ia mati sekalipun. Di sisi lain, sebuah batu besar tiba-tiba melayang ke arah Jeong. Batu itu menghantam kepalanya dengan keras, menyebabkan darah mengalir deras. Setelah melempar batu itu, si pemuda yang melakukan tindakan brutal itu berbicara dengan nada penuh penghinaan, dasar manusia sampah. Kau pantas menerima lebih dari sekadar hukuman ilahi. Sementara itu, kedua pria tersebut hanya memandang dengan acuh tak acuh apa yang terjadi pada para tahanan. Mereka tahu betul bahwa semua yang terjadi ini adalah hal biasa bagi para kriminal. Namun seketika mata lelaki itu terbelalak, terkejut oleh sesuatu yang tak disangka-sangka. Wajah Jong yang semula tersembunyi oleh rambutnya kini terlihat lebih jelas dan itu mengubah segalanya. Lelaki berbaju kuning itu lalu berkata perlahan, wajahnya cukup cantik. Jika aku tidak tahu siapa dia, aku bisa saja menyangka dia seorang wanita. Tak kusangka, dengan wajah secantik itu, dia bisa menjadi pembunuh yang begitu mengerikan. Namun tanpa diduga, lelaki yang berbaju kuning itu melihat lelaki berjubah itu beranjak dari tempatnya, meninggalkannya begitu saja. Dengan suara yang sedikit tajam, lelaki berjubah itu berkata, aku rasa aku tak akan membuat permintaan kepadamu. Tanpa berkata lebih lanjut, lelaki berjubah itu mendekati kurungan tempat Jong berada. Ia ingin melihat lebih dekat, memeriksa raut wajah Jong yang sesungguhnya. Setelah beberapa saat mengamati, lelaki berjubah itu bergumam pelan, akhirnya aku menemukannya. Dia adalah kandidat yang sempurna untuk menjalankan misi ini. Cerita berpindah kembali tepat sebelum setan sabit penyembelih tertangkap. Jong baru saja melancarkan serangan mematikan terhadap sebuah tempat. Tidak ada yang selamat. Semua orang yang ada di sana tewas di tangan Jong yang tak ragu sedikit pun untuk menghabisi nyawa mereka. Meskipun usianya masih muda, darah yang mengalir dari setiap luka yang ia timbulkan seolah menunjukkan betapa dinginnya hatinya. Ia bahkan dengan mudah memenggal kepala mereka satu persatu, tak memberi ampun. Apa yang kulakukan ini benar-benar seru, gumam Jong dengan nada yang penuh kegilaan. Mendengar teriakan mereka, tangisan mereka, dan darah yang membanjiri tempat ini, semuanya hanya untuk membalaskan dendam kakekku. Aku akan membunuh siapa saja yang terlibat dalam kematian kakek. Setelah semua ini selesai, tidak ada yang tersisa selain perasaan yang jelas, keseruan dan kepuasan. Pikirannya kembali terbang ke kata-kata terakhir sang kakek yang terus menghantui setiap langkahnya. Sifat sejati yang kau sembunyikan dalam dirimu itu jangan pernah menunjukkannya kepada siapapun. Jong terdiam sejenak, merenung apa sebenarnya sifat sejati itu. Bagaimana ekspresiku setelah membunuh mereka semua? Apakah aku tersenyum? Apakah kepuasan yang aku rasakan ini adalah sifat sejatiku yang dimaksudkan kakek? Sesuatu yang bahkan tidak boleh kutunjukkan kepada orang lain? Di tengah kekacauan itu, seorang pria yang ketakutan memohon ampun dengan suara gemetar. Tolong, lepaskan aku, izinkan aku pergi, teriaknya. Berharap bisa lolos dari kematian yang sudah dekat. Namun, Jong tidak sedikit pun mengindahkan permohonannya. Dengan penuh kebencian, ia mengayunkan sabitnya. Dan dalam sekejap, nyawa orang itu pun melayang. Apakah kejahatan ini memang sifat asliku? Gumamnya lagi. Aku tak tahu jawabannya. Tetapi untuk saat ini, aku hanya akan menikmati setiap detik perasaan puas ini. Namun seketika tanpa peringatan, tubuh Jong menerima tendangan keras yang membuatnya terlempar jauh ke belakang. Tendangan itu datang dari seorang pria yang mengenakan jubah merah, seorang seniman bela diri yang tampak tenang namun mematikan. Jong terhempas dengan keras, tubuhnya terpelanting sebelum akhirnya jatuh ke tanah dengan posisi yang tidak wajar.
Orang itu terkejut melihat Jong masih bisa bertahan. Ia terheran-heran dengan ketahanan tubuh Jong meskipun serangannya begitu brutal. Sambil menarik pedangnya, ia berkata, "Aku tidak menyangka kau masih hidup. Ini sangat mengesankan." Jong hanya terdiam, merasakan sakit yang luar biasa pada tulang rusuknya akibat serangan mendalam yang dilancarkan orang itu. Dengan suara lirih, ia bergumam, "Orang ini, dia sangat berbahaya. Mata merahnya seolah menusuk langsung ke jantungku. Siapa sebenarnya dia?" Orang itu berkata lagi dengan nada yang dingin. "Sepertinya kau bahkan belum mempelajari seni bela diri. Tetapi kau bisa bertahan hidup setelah serangan penghabisanku." Jong terkejut, tubuhnya bergetar hebat. Kecepatan orang itu begitu luar biasa sehingga matanya tidak mampu mengikuti setiap gerakannya. Dalam sekejap, orang itu sudah berada di depannya, mencekik leher Jong dengan kekuatan yang mematikan. Jong tidak bisa bergerak sedikit pun, tubuhnya tertekan di bawah cengkeraman kuat itu. Awalnya dia jauh, tapi dalam sekejap dia sudah berada di hadapanku. Apakah dia benar-benar manusia? Pikir Jong, kebingungannya semakin dalam. Kemudian, orang itu berbicara lagi. Sungguh luar biasa. Aku sempat penasaran siapa yang mencoba mengikuti kami, namun aku tak menyangka yang datang adalah seorang anak kecil yang bahkan tak mengerti apa-apa tentang seni bela diri. Tanpa peringatan, orang itu dengan cepat menghunuskan pedangnya, menusukkannya tepat ke perut Jong. Bilah pedang itu menembus daging Jong, bahkan keluar dari sisi belakang tubuhnya. Jong terpekik kesakitan. Suara teriakan itu pecah memenuhi udara. "Ini sangat mengesankan," kata orang itu dengan tatapan penuh kekaguman namun tetap dingin. "Kau adalah seorang anak yang mampu bertahan dari serangan penghabisanku, meskipun tak pernah belajar seni bela diri." Orang itu menatap Jong dengan mata yang penuh api, suara yang keluar dari mulutnya begitu tegas dan penuh ancaman. "Aku rasa aku harus membunuhmu sekarang juga. Jika tidak, kau akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya." Dengan gerakan yang cepat dan penuh kekuatan, orang itu mulai menusukkan pedangnya berulang kali ke tubuh Jong sambil terus menyerang. Ia berkata dengan suara datar namun penuh amarah, "Kau tidak seharusnya berkeliaran, membunuh orang-orang tanpa ampun. Tetapi, akhirnya kau hanya memperpendek masa hidupmu." Jong hanya bisa menahan rasa sakit yang semakin membekas di seluruh tubuhnya. Dengan nafas yang tersengal, ia bergumam pelan, "Aku telah dikalahkan dengan begitu mudah setelah akhirnya aku menemukan orang yang membunuh kakekku." Pandangan Jong mulai kabur, matanya terpejam perlahan, dan kesadarannya perlahan memudar, hingga akhirnya ia jatuh dalam kegelapan, sepenuhnya kehilangan kesadaran. Jong berpikir, apakah begini cara aku akan mati? Tapi ternyata aku tidak mati. Namun, dalam 2 hari lagi, aku akan dibunuh untuk menebus semua dosa yang telah aku perbuat. Kalau saja aku diberikan kesempatan lain, aku tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Jong mendapati dirinya terjaga dalam sebuah kurungan di dalam kastil yang berada di tengah kota Zongyang. Kastil itu terkenal dengan nama Aula Tahanan Giok Emas. Di dalamnya para penjaga berkeliling dengan hati-hati memastikan bahwa setiap tahanan sudah berada di tempat yang aman. 2 penjaga khusus telah dikerahkan untuk mengawasi kurungan Jong karena reputasinya yang begitu berbahaya. Mereka tahu, jika tidak diberi pengawasan yang maksimal, Jong bisa sangat berbahaya. Di dalam hatinya Jong merenung, aku terlalu gegabah, sampai-sampai aku tak bisa berbuat apa-apa ketika berhadapan dengan bajingan itu. Sekilas, ingatan Jong kembali pada sosok itu, seseorang yang telah mengalahkannya dengan mudah, matanya yang tajam, dan cengkraman tangannya yang begitu kuat di lehernya. Suara orang itu masih terngiang jelas di telinganya. Ini sangatlah mengesankan. Kata orang itu dengan nada yang dingin, "Aku penasaran siapa yang mencoba mengikuti kami. Tak kusangka, ternyata dia hanya seorang anak kecil yang sama sekali tak tahu apa-apa tentang seni bela diri." Sambil menahan sakit yang menggerogoti tubuhnya, Jong bergumam dalam hati, "Akhirnya aku menemukan siapa orang yang telah membunuh kakekku. Tetapi dia sangat berbeda. Dia mengalahkanku sebelum aku bisa bergerak seolah dia bukan manusia. Dia adalah monster. Karena meskipun aku mencoba melawannya lagi, hasilnya pasti akan sama. Aku tidak akan bisa menyentuhnya. Aku bahkan tak tahu bagaimana cara membunuhnya." Tapi kata-katanya masih terngiang di telingaku. "Aku adalah anak kecil yang tak tahu seni bela diri. Jika aku belajar seni bela diri, bisakah aku mengalahkan orang itu? Tetapi, apakah aku akan mendapatkan kesempatan itu? Apakah aku bahkan akan hidup cukup lama untuk mendapat kesempatan kedua?" Tiba-tiba,
Udara di ruangan itu terasa berubah. Jong melihat asap putih yang perlahan memasuki ruangannya. Apakah asap itu berasal dari api? Pikirnya, tetapi aroma itu sangatlah berbeda. Aku pernah mencium berbagai macam herbal saat tinggal bersama kakek, tapi ini bukan bau yang biasa. Jong merenung sejenak, mencoba mengidentifikasi bau tersebut. Campuran ubi ungu, ekor kadal, akar velarin, dan akar kelahiran. Jadi ini adalah aroma yang bisa membuat orang tertidur. Tak lama setelah itu, jejak aroma itu mulai menyebar ke seluruh aula. Perlahan, semua orang yang ada di sana mulai terlelap dalam tidur yang dalam. Jong yang sudah terhirup aromanya, mulai merasakan kantuk yang datang perlahan. Ia menahan matanya yang berat, namun akhirnya ia pun terkulai, terjatuh dalam tidur. Namun saat itulah pintu kurungan Jong terbuka perlahan. Langkah kaki seseorang terdengar mendekat dan Jong mengenali sosok itu. Dia adalah orang yang pernah mengawasi Jong di jalan kota sebelumnya. Orang itu mendekat, membuka rantai yang mengikat kaki Jong dengan hati-hati, seolah tak ingin menimbulkan suara. Namun keajaiban terjadi. Tiba-tiba orang itu terperanjat ketika menyadari bahwa Jong tidak tertidur. Meskipun aroma penidur telah menyebar di seluruh aula dan menguasai setiap orang, Jong masih terjaga. Dengan gerakan yang cepat, Jong menendang perut orang itu dengan lututnya, dan dalam sekejap orang itu tersungkur ke belakang, terjatuh dengan keras ke lantai. Saat orang itu masih berjuang menahan rasa sakitnya, Jong tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan tekad yang membara, ia berlari meninggalkan ruang tahanan itu. Dalam hati, Jong berpikir, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ini kesempatan emas. Aku masih bisa tetap terjaga karena aroma herbal itu telah dicampur dengan buruk. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti. Jong merasa tubuhnya tertahan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengunci gerakannya. Tanpa ia sadari, lelaki itu telah berhasil mengunci titik tekanan tubuhnya. Jong tak bisa bergerak sedikit pun. Dengan tatapan tajam, lelaki itu berkata, "Dasar bocah sialan, kau tidak akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Aku sudah mengunci titik tekananmu, dan sekarang kau tak akan bisa bergerak." Jong meskipun dalam kondisi tak berdaya, bergumam dalam hatinya, sejak kapan dia menyusul pergerakanku? Apakah ini yang disebut seni bela diri? Karena Jong sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi, orang itu segera melancarkan serangan dengan membanting tubuh Jong ke belakang dengan sangat kuat. Jong hanya bisa meringis menahan rasa sakit yang menusuk tubuhnya. Di dalam hati, Jong berpikir, apakah dia seorang seniman bela diri? Apakah mungkin dia yang telah membunuh kakekku? Orang ini terlihat sama, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Bajingan itu punya bekas luka besar di mata kirinya. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari belakang. Seseorang bertanya, apakah ini orang yang telah kau ceritakan sebelumnya? Ketika penjaga itu memberitahunya untuk menunggu di luar saja, orang itu menjawab dengan nada yang dingin, aku belum pernah masuk ke dalam penjara sebelumnya. Aku selalu ingin melihatnya langsung, tetapi ternyata ini sangat membosankan. Bahkan, aku mencium bau busuk di sini. Orang itu dengan tatapan yang penuh rasa penasaran meminta sang penjaga untuk membangunkan Jong yang masih tergeletak tak berdaya di atas tanah. Begitu melihat wajah Jong, orang itu langsung tertawa terbahak-bahak, suara tawa yang menggema di ruangan itu. Ia melepas penutup kepalanya. Kau sangat mirip denganku. Orang yang memiliki wajah sepertiku muncul dalam situasi seperti ini. Jadi, inikah yang disebut takdir? Jong terkejut. Matanya membesar saat menyadari bahwa orang itu benar-benar mirip dengannya. Orang itu melanjutkan, aku mendengar kau akan dihukum mati. Dalam 2 hari lagi, giliranmu akan datang. Kadang, hidup memang terasa sangat tidak adil. Kita terlahir dengan wajah yang sama, tapi aku adalah seorang tuan muda, dan kau hanyalah narapidana yang akan dihukum. Jong hanya terdiam, mendengarkan ocehan orang yang menyebut dirinya tuan muda itu. Tuan muda itu kembali berbicara, aku akan memberimu sebuah kesempatan yang sangat langka. Kesempatan untuk menjadi tuan muda ketiga dari kediaman keluarga pedang Mok yang agung. Kesempatan untuk menggantikan posisiku sebagai Mok Jong-won. Tawaran itu membuat Jong terkejut, namun dalam hatinya ia merasa semangat yang membara. Ini adalah kesempatan untuk bertahan hidup lebih lama dan membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh kakeknya. Jong-won tersenyum sinis. Apa yang kau lakukan nanti tidak akan sulit. Kau hanya akan terkurung di manor dengan makanan lezat, pelayan cantik, dan tempat tidur yang nyaman. Semua hal yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Setelah peranmu selesai,
kau akan menerima uang yang melimpah, cukup untuk pergi kemanapun kau inginkan, menjadi seorang yang bebas. Di sampingnya, sang penjaga mengeluarkan sebuah pil kecil, lalu berkata, jika kau menerima tawaran tuan muda, makanlah pil ini sekarang juga. Jong menatap pil itu dengan waspada, dan dengan suara yang dipenuhi kecurigaan, ia bertanya, apakah ini racun? Sang penjaga dengan tatapan tajam berkata, apakah kau pikir kami akan mempercayai seorang tawanan yang baru saja kami temui? Jika engkau berhasil menyelesaikan tugas ini sebelum batas waktu yang ditentukan, maka aku akan memberikan penawarnya. Jadi, bagaimana? Apakah kau akan menerima tawaran ini? Di hadapan racun itu, Jong memejamkan matanya, teringat akan kakeknya yang selalu mengajarkan untuk tidak menyerah. Kakek, aku telah diberikan kesempatan baru. Aku akan mengambilnya lalu melakukan apa yang harus aku lakukan, balas dendam. Perlahan, Jong membuka mulutnya dan memakan racun yang ditawarkan, menerima takdir yang diberikan oleh tuan muda ketiga. Jong Won yang mengamati dengan mata yang penuh penghinaan, hanya tersenyum kecil, merasa bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya. Begitu mudah, gumamnya dalam hati, merencanakan langkah selanjutnya. Dengan tatapan yang penuh tekad, Jong menghadap Jong Won dan berkata, katakan padaku, apakah sekarang kau benar-benar akan memberiku kesempatan ini? Jong Won menatapnya, kemudian dengan senyum yang penuh percaya diri menjawab, kau telah memilih dengan bijak. Mana mungkin orang sepertiku ingkar pada seseorang yang sudah berani bekerja untukku? Jong Won memberi perintah kepada sang penjaga untuk melepaskan titik tekanan yang mengikat tubuh Jong dan membuka borgol yang membelenggu tangannya. Seketika itu juga, penjaga itu menuruti perintah dan Jong merasakan kebebasan mulai kembali ke tubuhnya. Tanpa belenggu yang membatasi, ia merasa seolah beban hidupnya sedikit mengendur. Dengan langkah mantap, Jong bersiap mengikuti tuan muda yang memberinya kesempatan hidup baru. Sang penjaga menatapnya dengan serius lalu berkata, ikuti aku dari belakang, aku yang akan memandu keluar dari aula penjara kematian ini. Jong Won dengan tatapan dingin memerintahkan Jong untuk berjalan di depannya, sementara dirinya mengikuti dari belakang. Penjaga itu dengan hati-hati memeriksa setiap sudut, memastikan bahwa jalan mereka terbebas dari ancaman, sehingga mereka bisa melarikan diri dengan aman dari penjara yang penuh dengan bayang-bayang maut itu. Tiba-tiba, dengan kecepatan yang hampir tak terduga, ia memalingkan wajahnya saat terdengar suara geretek yang tajam bergema di udara, tepat di belakangnya. Rasa terkejut yang luar biasa langsung menghantamnya ketika matanya menangkap pemandangan yang mengerikan. Kepala tuan muda yang terbalik, memutar dengan putus asa ke arah belakang, hancur dalam sekejap setelah Jong dengan dingin mematahkan lehernya. Tak sedikit pun rasa penyesalan tampak di wajah Jong. Bahkan, senyum tipis terukir di bibirnya, sementara tatapan matanya yang tajam memancarkan kepuasan yang sangat dalam, sebuah kebahagiaan gelap yang tercipta begitu saja dalam pembunuhan yang sangat mudah. Penjaga yang ada di sana, seketika itu juga, meledak dalam amarah yang meluap. Ia menjerit, suara hatinya terbungkam oleh keheranan dan kemarahan yang bercampur, apa yang telah dilakukan Jong kepada tuan muda. Bahkan sang penjaga hampir tak bisa mempercayai kenyataan yang ada di hadapannya. Tuan muda yang selama ini dianggap tak terhentikan, kini terbujur kaku, mati dalam sekejap, dikalahkan oleh tangan seseorang yang baru saja diberi kesempatan untuk meraih kebebasan. Namun dengan ketenangan yang menyeluruh, Jong berkata, wahai penjaga yang terhormat, bagaimana menurutmu? Apa yang seharusnya aku lakukan? Karena sekarang yang palsu telah mati. Begitu menyadari bahwa tuan muda telah tewas di tangan Jong, pengawal itu langsung meledak dalam amarah. Dengan gerakan secepat kilat, ia menerjang dan mencekik leher Jong dengan kekuatan penuh. Suaranya menggema tinggi, syarat dengan kemarahan yang tak terbendung. Dasar bajingan, berani sekali kau membunuh tuan muda? Apakah kau benar-benar ingin mati? Namun Jong hanya tertawa pelan. Tawa yang terdengar seperti ejekan penuh kesombongan. Dengan nada santai ia menjawab, bukankah justru sebaliknya, seorang pengganti memang seharusnya mengambil tempat yang asli dan menerima seluruh risiko yang datang bersamanya. Kau tahu, jika aku hanya patuh dan diam, aku sudah pasti akan mati di sini. Pengawal itu terdiam sejenak, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dalam hatinya ia bergumam, bagaimana mungkin bocah ini begitu kuat? Padahal aku sudah mencekiknya dengan segenap kekuatanku. Namun tanpa mengendurkan tekanannya, sang pengawal berkata dengan suara berat dan penuh ancaman,
Apakah kau tidak memikirkan kemungkinan bahwa aku akan membunuhmu sekarang juga? Jong menatapnya dengan senyum tipis, seolah tak terusik sama sekali. Dengan nada santai ia berkata, kalau kau memang benar-benar ingin membunuhku, kau pasti sudah melakukannya sejak tadi. Aku bisa menyimpulkan, kau sama sekali tidak memiliki ikatan apapun dengan Tuan Muda. Perkataan itu membuat darah sang pengawal mendidih. Dengan emosi yang meledak, ia memutar tubuh Jong dengan gerakan yang begitu cepat dan bertenaga. Dalam satu hentakan brutal, Jong dihantam keras ke lantai hingga napasnya terhempas. Kemudian kedua lengannya langsung dikunci tanpa celah untuk melawan. Tak berhenti di situ, sang pengawal meraih belati tajam yang tersembunyi di balik jubahnya. Dan dengan suara berat penuh tekad, ia berkata, "Cukup sudah, aku akan menghabisimu sekarang juga." Namun alih-alih gentar, Jong justru menatapnya dengan sorot mata tajam dan tenang. Dengan suara rendah ia berkata, "Apakah itu penting jika kau membunuhku di tempat ini?" Sang pengawal terdiam sejenak, nafasnya memburu, lalu dengan suara penuh kemarahan yang tertahan, ia membalas, "Lantas, mengapa menurutmu membunuhmu menjadi sesuatu yang tidak penting?" Jong menatap lurus ke mata sang penjaga, suaranya terdengar tenang namun syarat dengan kepastian. Dengan nada rendah ia berkata, "Aku sudah menelan racun yang kau berikan padaku, dan aku tidak akan bisa bertahan hidup tanpa penawarnya. Oleh karena itu, aku tidak punya pilihan lain selain mematuhimu. Bukankah bagi dirimu ini adalah kesempatan emas? Karena mulai saat ini, Tuan Muda ketiga dari Manor Pedang Mok akan menjadi anjing setiamu." Sang penjaga menatap Jong dengan tatapan penuh keraguan. Dengan nada datar bercampur amarah yang tertahan, ia menjawab, "Jadi kau ingin aku mengkhianati Tuan Muda dan menjadikanmu bonekaku?" Jong hanya tersenyum tipis, senyuman yang syarat dengan keyakinan dan rasa percaya diri yang tak tergoyahkan. Sorot matanya tajam, seolah meyakinkan sang penjaga bahwa apa yang ia katakan bukan sekadar omong kosong, melainkan sebuah keuntungan besar yang akan datang di masa depan. Penjaga itu menarik napas panjang, dadanya naik turun menahan gejolak emosi. Sedalam apapun ia menatap mata Jong, setajam apapun tatapannya, ia sama sekali tidak bisa menemukan satupun celah kebohongan dalam perkataan Jong. Namun tiba-tiba saja, tanpa peringatan, sang penjaga mengangkat tangannya dan menancapkan bilah belati dengan gerakan cepat dan presisi, hingga ujungnya berhenti hanya beberapa helai rambut dari dahi Jong. Suasana aula tahanan mendadak menjadi begitu hening, waktu seakan membeku. Tak ada suara selain embusan napas mereka yang berat, terdengar jelas bagai deru angin di tengah kesunyian. Jong tetap bersikap tenang, bahkan saat ujung bilah belati itu nyaris menyentuh kulitnya. Tidak ada ketakutan, hanya ketenangan yang misterius. Dengan tatapan tajam, sang penjaga akhirnya berkata, "Namaku, Kam. Mulai saat ini, kau adalah putra ketiga Mok Jong-won. Dan kau akan berperan sebagai anjing yang akan mematuhiku." Mendengar perkataan itu, Jong perlahan menyeringai. Senyuman liciknya muncul begitu saja, seolah sebuah kemenangan kecil telah berhasil ia raih. Ia tahu, ini adalah langkah pertama untuk menantang takdir kematiannya. Beberapa saat kemudian, Kam membawa Jong keluar dari aula tahanan, menuntunnya menuju Manor Pedang Mok, sebuah kediaman megah yang terkenal dengan kejayaan dan kemegahannya. Saat Jong mengenakan pakaian barunya, Kam berbicara dengan nada datar namun penuh peringatan. "Dengarkan aku baik-baik. Mulai sekarang kau tidak akan bertemu dengan siapapun di dalam manor ini. Kau tidak berada dalam posisi untuk bertanya tentang apapun setelah kau memilih menjadi boneka daripada seorang pengganti. Dan ingat satu hal, jika suatu saat kau tertangkap karena menjadi tuan muda palsu, maka kau tidak akan pernah mendapatkan penawar racun yang sudah mengalir di tubuhmu." Dengan sorot mata yang dingin, Kam menatap tajam ke arah Jong. Suaranya terdengar berat, syarat dengan ancaman yang menusuk. "Jika kau berani melanggar perintahku atau mencoba melakukan sesuatu di luar kendaliku, maka aku akan menghabisimu tanpa ragu." Jong hanya tersenyum tipis, seolah mengiyakan segala ucapan Kam. Tatapannya tenang, penuh keyakinan. Kam kemudian merogoh sakunya dan melemparkan sebuah pil kecil. Suaranya kembali terdengar dingin dan tegas. "Ini adalah pil penawar. Pil yang akan menetralkan racun di tubuhmu. Tetapi ingat baik-baik, jika dalam 24 jam kau tidak menelannya, maka racun itu akan menyebar, merayap perlahan ke seluruh tubuhmu, menggerogoti organmu satu persatu, sampai kau mati.
dengan sangat menyakitkan. Waktu pun terus berlalu. Malam yang gelap mulai tergantikan oleh cahaya pagi. Sang surya perlahan menanjak dari ufuk timur, menggantikan peran bulan yang redup dan menyinari seluruh alam raya dengan sinarnya yang keemasan. Di bawah hangatnya cahaya pagi, Jong duduk dengan tenang di manor. Angin sejuk berembus lembut, menggoyangkan dedaunan di sekitar. Sementara jemarinya memegang sebuah camilan kecil. Jong menatap langit dengan pandangan kosong, lalu bergumam pelan, "Sepertinya aku memang sangat beruntung. Ini adalah sebuah keajaiban. Aku selamat dari tusukan bajingan itu. Bahkan aku mendapatkan kehidupan baru." Jong kemudian menarik napas panjang lalu melanjutkan dengan suara lirih. "Mungkinkah ini adalah perbuatan kakek? Apakah kakek masih melindungiku agar aku tidak mati muda?" "Tenanglah, kek. Aku sama sekali tidak berencana mati muda. Tidak, sebelum aku membalaskan dendammu." Bajingan itu pasti berpikir kalau aku sudah mati. Karena mayat Mok Yong Won pasti sudah ditemukan oleh para penjaga tahanan. Jong kemudian berbicara kepada dirinya sendiri, "Aku sudah diberitahu bahwa ini adalah klan seni bela diri. Jadi aku akan berpura-pura menjadi tuan muda ketiga. Aku akan berlatih, menyerap setiap jurus, setiap teknik, sampai aku menguasai semuanya. Dan setelah aku cukup kuat, aku akan menemukan bajingan itu." Bayangan masa lalu kembali terlintas jelas di kepalanya. Tubuh kakeknya yang terbelah menjadi dua bagian, tergeletak tak berdaya di bawah terik matahari, tak ubahnya bangkai binatang yang dibiarkan membusuk. Senyuman kejam menghiasi bibir Jong saat ia bergumam lirih. "Dan ketika aku menemukannya, aku akan membunuhnya dengan cara yang sama seperti saat dia membunuh kakekku." Beberapa saat kemudian, Jong kembali menikmati santapan siangnya yang dihidangkan dengan begitu mewah dan menggugah selera. Dengan tatapan yang tampak kosong, ia bergumam lirih, "Aku memang berhasil menghindari kematian. Dan di tempat ini aku bisa mempelajari seni bela diri. Namun, seorang penjaga yang ditugaskan oleh penjaga Kam untuk mengawasiku benar-benar membuatku merasa kesal." Penjaga yang diberikan tugas untuk mengawasi setiap pergerakan Jeong adalah seorang pria bernama Goh Chan. Dari raut wajahnya yang masam, jelas terlihat bahwa Goh Chan merasa sangat terganggu karena harus menjaga seorang anak kecil yang bahkan tidak pernah ia kenal sebelumnya. Dalam hati Goh Chan menggerutu dengan penuh kekesalan. Apakah ketua Kam sudah setua itu sampai-sampai memintaku menjaga seorang bocah yang bahkan tidak bisa menggunakan seni bela diri? Sebelumnya Goh Chan sempat dibuat terkejut bukan main ketika Kam memberitahunya bahwa tuan muda ketiga telah tewas. Rasa terkejut itu begitu besar hingga Goh Chan hampir saja berteriak, namun ia segera menutup mulutnya rapat-rapat untuk menahan suara, sementara debaran jantungnya memuncak tak terkendali. Tak lama kemudian Kam berbicara dengan nada penuh kewaspadaan dan amarah terpendam. "Awasi anak itu terus-menerus, dan kau harus memastikan kalau dia tidak meninggalkan tempat ini. Sementara itu, aku akan mencari rencana baru. Setelah kita menemukannya, kita harus menyingkirkan bocah itu secepat mungkin dari muka bumi ini. Setelah itu, kita akan memihak pada kandidat lain." Namun sesaat setelah mengucapkan kata-kata itu, wajah Kam tampak semakin memerah. Sorot matanya tajam, penuh amukan dan rasa frustrasi karena rencananya bersama tuan muda ketiga telah hancur berantakan. Goh Chan pun berkata dengan nada setengah ragu namun tetap tenang, "Bukankah kau sudah memberikan anak itu racun? Jadi, apalagi yang harus dikhawatirkan tentang bocah ini? Lagi pula, dia tidak mungkin akan melawan perintah kita." Kam menatapnya tajam, lalu menjawab dengan suara yang berat dan penuh tekanan, "Kau salah besar. Dia bukanlah orang yang sama. Dia bukanlah seseorang yang bisa patuh begitu saja. Anak itu adalah tersangka hukuman mati, dan dia telah berhasil membunuh tuan muda untuk menggantikan posisinya. Ketahuilah, dia cukup cekatan bagi seseorang yang berada di ambang kematian. Anak itu sangatlah berbahaya. Semakin lama kita berurusan dengannya, maka situasi kita akan semakin kacau. Dan itu sangatlah tidak baik." Goh Chan hanya terdiam membisu, memikirkan setiap kata yang baru saja diucapkan oleh Kam sebelum pria itu meninggalkannya sendirian di tempat tersebut. Terlihat Goh Chan menjedukan kepalanya berulang kali, seolah sedang mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Dengan suara lirih dan penuh kejengkelan, ia bergumam, "Memangnya apa istimewanya seorang bocah yang bahkan belum bisa menggunakan seni bela diri dan juga sudah meminum racun itu? Tetapi, apa yang harus kulakukan? Aku juga tidak bisa menolak perintahnya.
Di dalam ruangan itu, Jong hanya terdiam mendengarkan suara jedukan kepala Goh Chan yang terus berulang-ulang memecah kesunyian. Perlahan, ia bergumam pada dirinya sendiri, penjaga kam itu, dia tidak memberitahuku mengapa dia membutuhkan seorang pengganti. Bahkan, dia hanya menaruh seorang penjaga sebelum akhirnya pergi. Aku baru sebentar berada di sini, namun aku sudah bisa merasakan suasana tempat ini. Tempat ini sama sekali tidaklah berbahaya. Sampai-sampai ia hanya menugaskan satu orang penjaga saja. Sejujurnya, tempat ini cukuplah aman. Itu berarti aku sangat yakin kalau ada alasan lain mengapa penjaga kam melakukan semua ini. Bahkan, dia juga tidak memberitahuku mengapa dia membutuhkan seseorang untuk menggantikan tuan muda ketiga. Perlahan, sebuah senyuman samar terukir di wajah Jong. Sorot matanya menyala dengan kilatan penuh keyakinan. Ia akhirnya menyadari alasan sebenarnya bahwa penjaga kam ingin beralih memihak kepada sisi yang lain. Beberapa saat kemudian terlihat Goh Chan tertidur lelap ketika berjaga di depan kamar Jong. Namun, tiba-tiba saja ia tersentak kaget dan langsung terbangun saat mendengar pintu kamar Jong terbuka perlahan. Dengan nada terkejut, ia bertanya apa yang diinginkan Jong. Jong menatapnya tenang dan berkata, "Aku hanya ingin mencium udara segar dan juga aku sangat ingin berbicara denganmu." Namun dengan tatapan mata yang dingin, Goh Chan menolak permintaan itu mentah-mentah. Dengan suara tajam dan nada peringatan ia berkata, "Jika kau tidak ingin babak belur, maka lebih baik kau kembali saja ke dalam kamarmu." Jong tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Sebaliknya, ia hanya menyunggingkan senyum tipis. Dengan nada tenang, ia menjawab, "Aku rasa tidak akan terjadi apapun apabila kita berdua membuat ini tetap menjadi sebuah rahasia." Namun Goh Chan sama sekali tidak menggubris perkataan Jong. Sebaliknya, dengan gerakan cepat dan kasar, ia mendorong tubuh Jong hingga terpojok keras ke dinding. Tatapan Goh Chan tajam, penuh amarah yang mendidih, lalu ia berkata dengan nada mengancam dan penuh tekanan. "Sepertinya kau sudah lupa dengan posisimu saat ini. Jadi dengarkan aku baik-baik. Kau akan mendapatkan masalah besar jika berani mencoba menggangguku." Namun Jong justru tetap tenang. Dengan gerakan perlahan ia meletakkan tangannya di pundak Goh Chan dan berkata dengan nada datar namun menusuk, "Apa yang bisa kau lakukan sedangkan kau jauh lebih lemah daripada penjaga kam?" Begitu kata-kata itu meluncur, Jong langsung bergerak cepat. Dalam sekejap, ia memutar tubuh Goh Chan ke belakang, menirukan persis gerakan yang pernah dilakukan oleh penjaga kam kepadanya saat di dalam penjara. Belum sempat Goh Chan bereaksi, Jong segera mengunci pergerakannya dengan teknik yang nyaris sempurna membuat Goh Chan menjerit kesakitan. Tak berhenti di situ, Jong mencoba menekan titik-titik vital di tubuh Goh Chan, menirukan teknik titik tekan yang pernah ia lihat dari penjaga kam. Dalam hitungan detik, tubuh Goh Chan seolah membeku kaku, membuatnya melontarkan desahan lirih penuh keterkejutan. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Jangan bilang kalau anak ini telah berbohong tentang tidak bisa menggunakan seni bela diri. Namun rasa terkejut Jong justru tak kalah besar. Tak butuh waktu lama Goh Chan berhasil memecahkan kuncian titik tekan itu, membuat Jong menatapnya dengan wajah heran dan alis yang sedikit berkerut. Dengan napas teratur, Jong bergumam pelan, "Kenapa kau masih bisa bergerak? Padahal aku sudah mencoba menirukan persis apa yang dilakukan penjaga kam waktu itu, tetapi ternyata tidak semudah yang aku pikirkan." Mendengar kata-kata itu, Goh Chan langsung terperanjat. Kedua matanya melebar, tubuhnya menegang. Ia tidak menyangka bahwa Jong mampu meniru teknik tingkat tinggi hanya dengan sekali melihatnya. Dalam hati Goh Chan akhirnya menyadari satu hal penting. Semua yang dikatakan penjaga kam tentang Jong adalah benar. Anak ini pikirnya dengan rasa ngeri yang mendalam. Anak ini bukan manusia biasa. Dia iblis berbahaya yang terperangkap dalam tubuh seorang bocah. Dengan napas yang sedikit terengah, Goh Chan berbicara dengan nada tajam. "Apakah kau lupa tentang racun yang sudah kau makan sebelumnya? Akan lebih baik kalau kau lebih berhati-hati dengan nyawamu itu. Kau tahu, kau akan mati jika tidak diberikan penawarnya secara berkala. Dan percayalah, kematianmu tidak akan mudah. Semua lubang di tubuhmu akan mengalirkan darah satu persatu hingga akhirnya kau mati dengan cara yang sangat menyiksa." Namun belum sempat Goh Chan melanjutkan kata-katanya, Jong tiba-tiba bergerak cepat. Dalam satu kilatan gerakan,
Jong memegang mulut Goh Chan dengan tangannya membuat pria itu tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Perlahan, Jong menggigit ujung telunjuknya sendiri, membiarkan tetesan darah segar mengalir. Dengan suara rendah dan penuh tekanan, ia berbisik, "Untung saja kau sudah mengingatkanku, karena aku sendiri hampir lupa tentang racun itu." Sesaat kemudian, Jong meneteskan darahnya ke dalam mulut Goh Chan. Darah itu bukanlah darah biasa. Di dalamnya telah tercampur racun mematikan yang sebelumnya diberikan oleh penjaga kamp. Seketika, mata Goh Chan melebar. Panik menyergap dirinya. Dengan tergesa-gesa, ia mencoba memuntahkan darah tersebut, namun rasa logam yang getir sudah terlanjur menyebar di lidahnya. Dalam kepanikan, Goh Chan segera memusatkan pikirannya, berusaha mensirkulasikan energi kinya untuk mendorong keluar racun dari tubuhnya. Namun Jong justru menendangnya keras hingga tubuh Goh Chan terhempas. Dengan tatapan dingin dan suara penuh wibawa, Jong berkata, "Aku sudah mencoba berbagai macam racun sejak aku masih kecil. Ketika aku membantu kakekku mengumpulkan obat-obatan. Hingga pada akhirnya, darahku sendiri berubah menjadi racun." Jong melangkah perlahan mendekati Goh Chan, sorot matanya berkilat penuh kegelapan. Suaranya terdengar rendah namun menggema menusuk batin. "Aku mengenali racun dan tanamannya hanya dengan mencium aromanya atau sekadar merasakannya di lidahku. Dan asal kau tahu, tidak ada satupun racun yang bisa bekerja padaku. Jadi, dengarkan baik-baik perkataanku. Aku sama sekali tidak membutuhkan penawar racun, karena akulah racun itu sendiri. Racun yang mematikan. Sekarang, aku hanya ingin bertanya padamu. Jadi, ceritakanlah segalanya kepadaku tentang manor keluarga pedang Mok ini. Namun ngomong-ngomong, hanya aku sendiri yang bisa menetralkan racun itu. Jadi, aku yakin kau akan sangat ingin menolongku dan juga berbicara padaku." Cerita berpindah pada aula utama keluarga pedang Mok, dan di dalam aula utama itu terlihat sang pemimpin yang terbaring di atas tempat tidurnya. Tepat di sampingnya telah berdiri seorang tabib yang sedang mencoba untuk menyembuhkannya, dan sang pemimpin itu bernama Mok Eundan. Dia terbaring lemas di atas tempat tidurnya, bahkan sangat jelas terdengar bahwa ia sangat sulit untuk bernapas akibat penyakitnya itu. Dengan nada lirih penuh kegelisahan, tabib itu bergumam, "Apakah benar-benar tidak ada cara lain untuk menyembuhkan beliau? Aku sudah mencoba segala pengetahuan dan kemampuanku, namun aku sama sekali tidak menemukan penyebab penyakitnya. Wahai sang pemimpin, seharusnya Anda telah memilih pewaris Anda sebelum terbaring di ranjang dengan penyakit misterius seperti ini." Dari 4 anak sang pemimpin hingga kini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai pewaris resmi. Karena itulah, manor keluarga pedang Mok saat ini bagaikan lautan tenang sebelum datangnya badai besar yang siap menghantam. Semua orang tahu, ketika sang pemimpin Mok Eundan menghembuskan napas terakhirnya, maka keempat anaknya pasti akan terjun ke dalam pertempuran, berperang mati-matian untuk memperebutkan kekuasaan. Dalam ruang sunyi itu terdengar gumaman lirih penuh kecemasan. Istri pertama yang mendukung putra pertama. Siapa yang tahu sejauh apa dia akan melangkah demi mendapatkan posisi itu. Tiba-tiba saja lamunan sang tabib pecah. Wajahnya berubah pucat, tubuhnya sedikit gemetar. Sosok yang baru saja memasuki ruangan adalah istri pertama sang pemimpin, yang dikenal sebagai Lady Seok. Kehadirannya membuat udara di ruangan itu terasa menegang. Dengan langkah anggun namun penuh wibawa, Lady Seok mendekati ranjang sang pemimpin. Tatapan matanya tajam, sorotnya memancarkan tekanan tak kasat mata. Suaranya terdengar lembut namun penuh kekuatan. "Bagaimana kondisi sang pemimpin? Apakah kau sudah menemukan penyebab mengapa beliau jatuh sakit?" Sang tabib menunduk hormat, suaranya bergetar saat menjawab, "Hamba sudah melakukan segalanya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan hamba. Namun, hingga saat ini, hamba tidak tahu harus berbuat apa lagi." Mendengar jawaban itu, Lady Seok menghela napas panjang. Sekilas, sorot matanya mengeras. Dengan nada tegas namun tenang, ia berkata, "Semua orang telah menganggap bahwa penyakit ini tidak bisa dijelaskan dengan logika medis. Karena itu, aku merasa tidak ada pilihan lain selain menggunakan bantuan seorang dukun." Mendengar pernyataan itu, sang tabib langsung terperanjat. Wajahnya memucat, alisnya berkerut, suaranya meninggi karena terkejut. "Wahai Nyonya,
Ilmu dukun seperti syaman itu hanyalah sebuah mitos. Mereka tidak mungkin bisa melakukan hal-hal seperti itu. Namun Lady Seok hanya menatapnya tajam, sorot matanya bagai pisau. Dengan nada rendah namun penuh kekuatan menekan, ia berkata, "Jadi, maksudmu, aku hanya akan duduk diam dan menonton suamiku mati. Begitu saja?" Lalu, tanpa ragu sedikit pun, Lady Seok mengusir tabib itu untuk keluar dari ruangan itu sembari mengatakan, "Aku tidak mau tahu, dan aku sudah memanggil seorang dukun untuk mengobati penyakitnya. Jadi, kau tinggalkan ruangan ini sekarang juga." Setelah sang tabib meninggalkan ruangan, Lady Seok kembali berdiri tegak di sisi ranjang sang pemimpin. Dengan suara rendah namun tegas, ia berkata kepada para pelayan dan penjaga yang berdiri di sana, "Kita akan membiarkan dukun itu mengobati sang pemimpin. Jadi, ingat baik-baik perintahku. Tidak ada satu orang pun yang boleh memasuki ruangan ini. Tidak ada yang boleh melihat bagaimana dukun itu mengobati sang pemimpin. Bahkan putra-putranya sendiri sekalipun." Di tempat lain, di sebuah sudut manor yang lebih tenang, Go Chan sedang duduk bersandar, wajahnya tampak serius. Dengan nada rendah, ia menjelaskan pada Jong, "Seperti itulah situasi saat ini yang terjadi pada sang pemimpin." Jong hanya terdiam, matanya menatap kosong namun pikirannya bekerja sangat cepat. Ia merenungi setiap detail yang baru saja diceritakan Go Chan, menganalisis keadaan manor, kondisi sang pemimpin, dan kekacauan politik yang sedang terjadi. Namun keheningan itu pecah ketika Jong tiba-tiba berdiri. Dengan tatapan penuh tekad, ia menatap Go Chan dan berkata dengan nada santai, "Ayo, kita pergi dari sini sekarang." Go Chan menatapnya dengan wajah heran, alisnya berkerut dalam kebingungan. Dengan suara setengah berbisik, ia bertanya, "Kemana kita akan pergi?" Jong hanya tersenyum tipis. Nada suaranya terdengar santai. Jong berkata, "Memangnya kau pikir kita mau pergi kemana lagi? Tentu saja, kita akan pergi untuk melihat sang pemimpin." Dari balik jeruji, Jong menapaki jalan penuh darah dan pengkhianatan. Kini ia bukan lagi sekadar narapidana hina. Langkahnya menuju kursi pewaris klan adalah awal dari badai yang akan mengguncang dunia. Mampukah Jong bertahan dari bayangan maut yang selalu mengintainya? Ataukah ia akan jatuh sebelum balas dendamnya terwujud? Satu hal yang pasti, legenda setan sabit baru saja dimulai. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah epik selanjutnya.